Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. I'lam, ketahuilah, anna awamirullahi ta'ala, bahwasanya awamir, yakni perintah Allah Subhanahu wa taala, faraidu wa nawafilu, ada yang sifatnya fardu, ada yang sifatnya nawafil, tambahan, yakni sunnah. Jadi perintah Allah itu ada yang hukumnya fardu. Makna fardu itu adalah apa? Ma yusabu ala fi'liha wa yu'aqabu ala tarkiha. Itu maksud dengan fardu. Apa-apa saja perkara yang apabila kita kerjakan Allah beri ganjaran berupa pahala, dan apa-apa saja bila kita tinggalkan Allah memberikan hukuman, yakni berupa siksa. Itu namanya fardu. Jadi perintah Allah itu ada yang sifatnya fardu. Makna fardu, mau tidak mau, suka tidak suka, senang atau tidak senang, kita harus melaksanakan. Kalau enggak kita laksanakan, maka kita mendapatkan dosa. Dan dosa itu punya konsekuensi, punya akibat, yakni azab dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan diterima orang tersebut jika ia belum bertaubat sampai wafat. Itu namanya wajib. Wan nawafilu, sedangkan perintah Allah itu ada juga yang sifatnya anjuran, enggak wajib tapi berhukum sunnah. Sunnah di sini dalam makna sebagaimana di dalam ilmu fikih dikatakan ma yusabu ala fi'liha wa la yu'aqabu ala tarkiha. Itu namanya sunnah atau nawafil. Suatu perkara apa saja yang dilakukan oleh manusia yang bila dikerjakan dia dapat pahala, namun bila ditinggalkan dia tidak berdosa. Itu namanya sunnah. Sunnah dalam istilah lain juga disebut nawafil atau nafilah. Ya, jadi ingat perintah Allah itu yang tampak pada zahir harus kita kerjakan melalui zahir itu dua. Ada yang sifatnya fardu, mau tidak mau harus kita kerjakan. Ada yang sifatnya sunnah, kalau kita mau dapat tambahan daripada ganjaran pahala, kita kerjakan. Tapi kalau enggak kita kerjakan, tidak pula kita mendapatkan dosa. Ini perintah Allah. Fal fardu, maka adapun yang fardu itu, maka adapun perkara yang Allah perintahkan yang sifatnya wajib tadi itu, seperti salat wajib 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, ya kan? Dan semua perkara-perkara yang wajib itu, ra'sul mali, itu merupakan kepalanya amal. Wa huwa aslut tijarati, dan ia merupakan modal usaha. Jadi ibarat orang ini, ibu sekalian, ketika Allah hidupkan di dunia, ibarat orang yang sedang melaksanakan jual beli. Jual belinya bagaimana? Ya, kita jual, Allah beli. Kita jual ibadah kita berupa perbuatan-perbuatan kita ini, yang beli Allah. Allah membelinya dengan surga. Jadi ibarat orang yang berangkat pergi berdagang, pasti harus punya modal kan? Bisa nggak kita berdagang nggak ada modalnya? Nggak bisa. Maka hidup di dunia laksana jual beli, maka seluruh perbuatan-perbuatan yang sifatnya wajib itu adalah modalnya, baru modal. Ya, baru modalnya. Artinya dia sudah bisa berusaha lah dengan modal tersebut. Wa huwa aslu tijarati wa bihi tahsulun najatu, dan dengan modal tersebut orang itu sudah bisa selamat. Maknanya orang enggak pernah melakukan sesuatu yang sunnah pun seumur hidupnya sekalipun dia selamat, asal yang wajib dia kerjakan semua. Itu namanya modal. Jadi kalau ada orang di dunia ini, ibu-ibu sekalian, sehari pun tidak pernah melaksanakan puasa sunnah, sekalipun seumur hidupnya enggak pernah melaksanakan sholat sunnah,
tetapi yang wajib dikerjakan semua, maka itu sudah cukup baginya untuk mendapatkan keselamatan. Itu modal namanya. Wan naflu, dan adapun an-naflu yang tadi sunnah tadi, ibadah yang sunnah, wa huwa ribhu, ia adalah laba dari usaha, keuntungan orang jual beli tadi itu. Jadi kalau orang itu sudah punya modal, kita jual beli sudah ada modalnya, kan orang baru dikatakan beruntung kalau dia mendapatkan sesuatu yang lebih dari modalnya kan. Yang sunnah itu ibadah adalah keuntungannya. Kenapa dia dikatakan keuntungan? Wabihil fauzu fid darajati, dan diakibatkan oleh tambahan berupa ibadah sunnahnya itulah orang tersebut mendapatkan keberuntungan, kejayaan yang besar dan menentukan derajatnya di dalam surga. Jadi gambaran gampangnya gini, orang Islam itu kalau dia taat kepada Allah, yang wajib dia kerjakan semua, sudah selamatlah, dia masuk surga. Semua masuk surga, semua orang muslim. Amin. Seluruh orang muslim, orang yang beriman, dari kalangan bapak-bapak dan dari kalangan ibu-ibu, dari kalangan om-om, mas-mas, ya, kakak-kakak, tante-tante, semuanya, kalau yang wajib dia kerjakan, dia akan masuk surga semuanya. Tapi setelah semua masuk surga, dilihat untuk menentukan kursinya di mana. Kalau dunia itu jabatannya apa? Dia lurahkah, ya, kepala desa, ketua RT, ibu rumah tangga, atau apa? Itu dilihat daripada amalan sunnahnya. Jadi kalau orang itu sudah wajib semua kerjain, dia masuk surga, insya Allah, Allah terima, masuk surga. Tapi setelah di surga dilihat dulu, nih ibu ini setelah di surga ini sudah di ibaratnya itu sudah di apa ya, di amparan lah gitu kira-kira. Nah, dia mau dikasih singgah tanah yang tinggi, itu dilihat daripada betapa banyak amal sunnahnya. Oh, ternyata ibu itu sunnahnya banyak, maka dia akan diberikan Allah, ditinggikan, ditambah satu derajat, ditambah lagi satu derajat, ditambah lagi satu derajat, dan dari satu derajat ke derajat yang lain itu tingginya bukan perkara yang dekat, tapi memang benar-benar perkara yang menakjubkan. Jadi satu derajatnya orang dalam surga kepada derajat yang lain orang yang lebih amal ibadah sunnahnya, itu adalah perkara yang sangat menakjubkan. Walhasil, ibu-ibu sekalian, di dalam kita hidup ini kita dihadapkan pada dua persoalan ibadah zahir, yakni sesuatu yang hukumnya wajib, ya, fardu, dan sesuatu yang hukumnya sunnah. Yang fardu senang enggak senang, capek tidak capek, ngantuk atau tidak ngantuk, enggak ada urusan, ya, enggak ada urusan. Waduh, ini disuruh sholat 5 waktu dalam waktu sehari, tapi Pak susah. Ya nggak ada urusan, susah tuh urusan ente gitu kan. Yang penting kerjakan. Waduh, ini apa namanya, puasa begitu berat. Nah itu nggak ada urusan, pokoknya harus dikerjakan, ya kan? Atas orang-orang yang mampu melaksanakan ibadah puasa dan semua perkara yang wajib lainnya. Jadi yang wajib ini adalah ibarat sesuatu yang dipaksa kita harus kerjakan. Senang tidak senang, suka tidak suka, kita wajib mengerjakan itu. Bila kita tidak melaksanakannya karena alasan-alasan apapun juga, maka sungguhlah kita akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, dan hukuman itu apabila kita belum bertaubat kepada Allah sampai kita mati, maka kita akan mendapatkan nauzubillah min zalik, sesuatu yang tidak menyenangkan di akhirat nanti, ya. Nah, jadi nggak usah berpikir lagi mau tidak melaksanakan ibadah yang wajib, ya, nggak usah lagi dipikir, nggak ada toleransinya. Adapun yang sunnah, ya, selagi ibu-ibu punya kesempatan yang banyak, laksanakanlah yang sunnah, ya. Bisa sholat duha, bisa sholat sunnah rawatib, bisa qobliyah, bisa ba'diyah, selagi bisa, ya, puasa sunnah. Tapi itu nggak dipaksakan. Ya, kalau ibu pengen punya derajat yang tinggi nanti di akhirat, ya laksanakan yang sunnah itu sebagai tambahan dari perkara yang wajib. Wallahu a'lamu bissawab.